Sebagai anak kampung di Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah sukses di Jakarta, itulah Nicholas Kili-Kili tersentuh hatinya manakala melihat daerahnya masih menduduki peringkat pertama termiskin dari 11 kabupaten kota di Maluku. Sungguh tragis, padahal dengan potensi alam yang menjanjikan, semestinya Maluku Barat Daya sudah bisa mensejahterakan rakyatnya. Namun apa mau dikata, status miskin masih disandang daerah penghasil minuman tradisional sopi dan tenun ikat yang telah mendunia. Potensi wisata bagaikan surga tersembunyi di daerah timur dan sejumlah potensi alam lainnya yang merupakan anugerah terindah dari Sang Pencipta, sehingga Maluku Barat Daya perlu sosok pemimpin untuk mengelola potensi alam secara komersil dan profesional demi kemakmuran rakyat. Tagal itu, Maluku Barat Daya saatnya memerlukan sosok Nicholas Kili-Kili yang berpasangan dengan Desianus Orno atau yang lebih dikenal dengan sapaan Niko Odi atau pasangan Kalwido dengan nomor urut 1 yang berkompetisi dalam Pesta Rakyat Maluku Barat Daya yang akan digelar 9 Desember mendatang. Dikatakan, sopi adalah minuman lokal yang masih dikelola secara tradisional oleh warga setempat dengan harapan dari pundi-pundi rupiah bisa menghasilkan anak Maluku Barat Daya yang bisa menikmati pendidikan tertinggi dengan menyandang gelar di belakang namanya. Perjuangan Tifar Koli sungguh memilukan, sebab helaan napas dari tiap tetes dari torehan tubuh Koli menetes butiran bening yang dikelola bertahap sehingga menjadi minuman khas yang disebut sopi. Tepat jika disebut di tiap keringat Tifar Koli ada harapan besar bagi masa depan keluarganya. Namun ironisnya, jika harapan rakyatnya dihancurkan dengan ulah pemimpin daerah yang tega menumpas sopi ke tanah di hadapan masyarakat, ini tindakan kepala daerah yang melukai hati rakyatnya dan menciderai budaya kita, orang Maluku Barat Daya. Karena itu, visi misi pasangan Niko Odi jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya periode 2020-2025, maka produk sopi akan dikomersilkan menjadi minuman berkelas yang berlabel dan diekspor. Dengan begitu, kita tidak melihat lagi banyak air mata dari Tifar Pohon Koli yang menangis saat pemimpinnya menumpa ceri lelahnya. Identitas yang punya jati diri. Kita lihat, saya ingat waktu saya masih kecil dulu, sekolah di Tepa, itu orang tua kalau membuat adat itu dia ambil sopi. Ambil sopi, lalu begitu ada masalah, kumpul, lalu kemudian cukup dengan kata kalwedo, masalah itu selesai. Minum sopi, masalah selesai. Nah, makanya saya katakan bahwa saya mau legalkan sopi. Karena apa? Pertama, untuk memperkuat budaya kita. Yang kedua, menambah nilai ekonomi masyarakat Maluku Barat Daya. Bukan berarti kita legalkan sopi lalu legalkan pemabuk. Oh tidak, kita legalkan sopi karena agar supaya memperkuat budaya kita, menambah ekonomi masyarakat kita di Maluku Barat Daya. Tetapi ironisnya, ada pemimpin yang baru 1 tahun menjabat sebagai bupati, dia berani tumpah sopi di hadapan masyarakat. Ini melukai hati masyarakat Maluku Barat Daya dan ini mencederai budaya kita. Budaya kita tercabik-cabik. Nah, ini yang tidak. Ini yang selalu saya lawan ini. Saya selalu kecam masalah ini. Oleh sebab itu, kita mau jadikan Maluku Barat Daya ini yang berbudaya. Dan saya dan Odi, ketika terpilih nanti, kita akan legalkan sopi ini. Kemudian, jadikan Maluku Barat Daya yang maju. Maju dalam bidang apa? Dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang infrastruktur, pembangunan, dan ekonomi. Dalam maju dalam segala hal. Dan mandiri.
Mandiri artinya orang jangan datang intervensi kita, masukkan orang luar datang, masukkan pikiran-pikiran yang akhirnya merusak budaya kita, menghancurkan tatanan persaudaraan kita yang sudah dibangun oleh leluhur kita dari sejak dulu. Ya model-model kayak begitu, tumpah sopi, ya seperti itulah kira-kira. Sabar Pak. Kampanye saya ulang-ulang bahwa sering saya katakan bahwa saya ini asetnya orang Maluku Barat Daya yang ada di Jakarta. Pakailah saya supaya saya bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat Maluku Barat Daya di Jakarta sana. Saya itu tidak butuh bupati, yang saya butuh itu kekuasaan. Kekuasaan inilah saya bisa menghadap presiden, saya bisa menghadap menteri, saya bisa masukkan investor-investor dari dalam maupun luar negeri. Nah, itu. Jadi soal kehidupan saya pribadi, betul bahwa saya sudah mapan. Anak saya 2 sudah selesai kuliah di Inggris. Sekarang tinggal anak saya 1 baru lulus SMA mau masuk. Sebenarnya tahun ini dia harus ke Australia. Cuma karena COVID ya saya suruh dia kuliah di Jakarta, di UPH Jakarta. Nah, itu oleh sebab itu kenapa saya mau maju sebagai bupati. Saya butuh kekuasaan itu. Sebagai tokoh pemekaran Maluku Barat Daya, saya sudah tidak hanya sebatas mau memekarkan, tetapi saya ingin memajukan kabupaten ini agar kabupaten ini yang pada hari ini adalah kabupaten yang nomor 1 miskin dari 11 kabupaten kota yang ada di Maluku ini. Saya mau bikin dia supaya dia nomor 1 kaya bukan cuma di Maluku tetapi di seluruh Indonesia. Karena kita punya kekayaan alam yang sangat luar biasa di sana. Nah, butuh pemimpin yang berani, pemimpin yang tegas, pemimpin yang betul-betul bersih, agar supaya MBD ini bisa lebih maju lagi ke depan. Dari Maluku Barat Daya, reporter Jeffrey Kapasiang melaporkan.